Halo Konco Web TV di Wonosobo dan dimanapun berada, jumpa lagi bersama dengan Aiko Nana dan juga tim di program Jejak Bisnis Web TV. Kali ini kita akan datang ke sebuah perkebunan ya yang bernama Sinta Farm, yang mungkin kayaknya Konco Web TV masih asing nih ya, karena biasanya kita cuma lewat aja nih di Jalan Kauman Selatan, tepatnya ada di Kauman Utara. Ada Sinta Farm, yaitu suatu perkebunan, nggak gede-gede banget sih, tapi ternyata lengkap banget loh. Ada tanaman hias, ada juga benih ikan yang patut kita telusuri. Pengen tahu? Cari tahu lebih dalam ya lewat video ini. Yuk kita masuk yuk. Sinta Farm, yaitu store tanaman hias di sudut Jalan Kauman Utara ini, memiliki magnet tersendiri yang mengundang minat siapa saja yang berada di area tersebut untuk meliriknya. Bagaimana tidak? Dari tampilannya saja, rumah yang dijadikan tempat usaha Sinta Farm ini merupakan rumah dengan bangunan klasik khas milik etnis Chinese zaman dulu, identik dengan pintu dan jendelanya yang khas pula. Tak hanya itu, di depan rumah ini berjajar banyak sekali tanaman hias cantik yang rupanya siap dipinang. Adalah Sinta, pemilik dari Sinta Farm yang usianya tak lagi muda, namun semangatnya tetap membara. Berawal dari berbagai usaha di masa mudanya, Sinta memulai usaha tanaman hiasnya ini berdasarkan hobi yang ditekuninya sejak 5 tahun silam. Dulu toko ya makanan, ya baju, ya apa gitu. Karena saya sudah umur ya, sudah tua kan, terus saya ganti alih tanaman saja. Dari selada, sayur-sayuran gitu yang dikonsumsi. Tapi karena udaranya terlalu panas ya Wonosobo, yang sedikit langsung layu gitu. Jadi kan usahanya gagal. Terus saya tanaman hias ini kok jadi gitu. Jadi saya lanjutkan ya beli pot, media tanam, ya lama-lama saya media tanamnya bikin sendiri gitu. Pembibitannya sudah dari 5 tahun yang lalu. Saya kan menyukai tanaman, jadi suka beli, nanti ditanam di rumah kok bisa berkembang. Ya mungkin karena tangan saya dingin gitu, pegang tanaman kok jadi-jadi gitu, ya saya kembangkan gitu. Tak hanya sekedar bercocok tanam, Sinta memulai rintisan bisnisnya ini dengan trial and error, mencari formulasi paling tepat untuk perawatan tanaman hiasnya. Dan kerennya nih Konco, perawatan tanaman hias Sinta ini juga memiliki nilai pelestarian lingkungan dengan pemanfaatan sampah organik sebagai bahan penyubur tanaman, yang tentunya secara tak langsung ikut pula mengurangi potensi timbulan sampah. Media tanamnya dulu pertama awal saya beli sekam dibakar, terus dicampur sama kohe, pupuk kandang. Sekam, pupuk kandang sama tanah. Lama-lama kan cari tanah enggak ada ya Bu. Terus saya, kalau ada sampah, itu sampah organik ya, itu disimpan. Disimpan, ya memang sih bau, tapi di samping ngurangi beban yang ngambil sampah, juga sampah itu nanti lama-lama kan membusuk akhirnya jadi tanah, nanti untuk media tanam gitu. Dengan perawatan yang rutin dan mendetail tersebut, tak heran kini Sinta Farm telah memiliki lebih dari 100 jenis tanaman hias cantik, dan banyak pula yang merupakan jenis tanaman hias langka loh Konco. Tak hanya bercocok tanam sendiri, tanaman hias yang ada di Sinta Farm ini juga merupakan hasil kerjasama dengan beberapa rekan dan saudara. Jenis tanaman hiasnya ya 100 lebih. Ini dari kaladium, ini jenis kaladium ya, lumbu ya. Lumbu, terus itu Syngonium, Philodendron, katus-katus itu tetangga yang pada titip gitu. Kebetulan kan dulu RT jadi tetangga-tetangga aku titip ya, ben payu ya syukur, ora payu ya nggo gawean gitu ya monggo gitu. Banyak yang titip ini tetangga-tetangga. Terus itu saya kembangkan dari Purwajeng, dari Dieng, saudara yang bawa. Terus itu apa? Wijaya Kusuma putih, merah, jenisnya kan kalau merah jarang gitu. Terus ini apa? Ini Kamboja yang dari Bali, warnanya kuning gitu, wangi.
Untuk pemasarannya, Sinta Farm masih mengandalkan penjualan konvensional dengan display di store serta melalui promosi rekomendasi dari mulut ke mulut. Namun rupanya, segmentasi pelanggan Sinta Farm cukup beragam, mulai dari koleksi pribadi hingga pembelian untuk item desain interior oleh beberapa perkantoran. Harga yang dibanderol Sinta Farm untuk tiap jenis tanamannya juga cukup terjangkau. Ya murah kok, ada yang 10.000, ada yang 50, ada yang 150. Kalau itu tanaman Purwajeng kan baru datang gitu. Kalau Purwajeng memang mahal, di Dieng aja satu polybag 250 ya, satu polybag itu. Tapi saya itu baru mengembangkan, baru uji coba gitu. Tak hanya tanaman, berdampingan persis dengan Sinta Farm terdapat pula bisnis pembesaran benih ikan dengan bioflok, yakni terobosan baru dalam teknik budidaya ikan yang rupanya di Wonosobo masih jarang nih yang menggunakan teknik bioflok tersebut. Dihandle oleh keponakannya, Ibu Sinta tak ikut berkecimpung langsung terhadap bioflok ini lantaran dirinya memilih untuk fokus kepada Sinta Farm saja sebagai kegiatan finansial kecil di hari tua yang sekaligus mendukung kesehatannya pula. Tanaman itu memang kita jadi fresh gitu, padang gitu, jauhkan jadi penyakit gitu, nggak pusing, nggak apa gitu. Seneng apa tanaman tuh seneng. Ya ibarat pensiun aja ya, udah tua kita kan nggak boleh ngoyo gitu ya, apa adanya lah. Jadi merawat tanaman gitu, merawat tanaman mungkin dari tanaman gitu kita rawat gitu, kok kita badannya lebih sehat gitu. Kalau dulu saya waktu jualan setiap minggu aja mesti kuian, pijetan. Nah sekarang sebulan sekali belum tentu. Monggo bagi teman-teman yang membutuhkan bibit tanaman atau ikan ya silahkan datang kemari. Nah konco, jadi setelah kita tahu ada banyak sekali jenis tanaman hias yang disediakan di Sinta Farm ini, besok konco-konco yang biasanya cuma lewat-lewat aja nih di jalan ini mulai mampir ya buat ngintip sedikit ada tanaman hias apa aja sih yang mungkin menarik minat konco buat beli, dilarisin boleh lah ya. Tapi gak cuma tanaman hias aja loh, di Sinta Farm ini ada juga pembesaran bibit ikan yang akan kita ulas lebih lengkap di tayangan berikutnya. Jadi jangan lupa buat subscribe dan nyalakan tanda loncengnya terlebih dahulu biar konco nggak ketinggalan video-video menarik berikutnya dari Web TV. Jangan lupa juga buat like, komen, serta share video ini biar semakin banyak lagi yang mengetahui tentang Sinta Farm, melarisi dan tentunya mendukung perekonomian lokal Kabupaten Wonosobo. Saya Aikonana mohon pamit, sampai jumpa di Jejak Bisnis berikutnya.